Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Kak Ili pada video pembelajaran kelas 8 materi Prisma. Adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita kan telah mempelajari bab yang berjudul Bangun Ruang Sisi Datar. Nah, di situ kita telah mempelajari tentang kubus, juga tentang balok. Hari ini kelanjutannya yaitu tentang prisma. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama yaitu mempelajari tentang volume prisma, dan yang kedua yaitu mempelajari tentang luas permukaan prisma. Sebelum belajar, jangan lupa membaca basmalah agar pembelajaran kita hari ini dipermudah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, dukung terus ya Iliani Channel dengan cara like, subscribe, and share, dan nyalakan kode loncengnya agar kalian bisa update semua video pembelajaran yang Kak Ili buat. Terima kasih ya. Baiklah, untuk lebih jelas tentang prisma, mari dengarkan penjelasan Kak Ili sekarang juga. Check it out. Oke adik-adik, nah kita lihat pada gambar yang ada di sebelah kanan Kak Ili ini. Gambar yang berputar ini itu dikatakan sebagai prisma. Kenapa jadi dikatakan prisma? Karena bangun tersebut memiliki bidang atap dan bidang alasnya yang saling sejajar dan tentu saja saling kongruen. Misalnya yang dikatakan kongruen ini atapnya berbentuk persegi panjang, maka alasnya juga berbentuk persegi panjang. Jadi dua-duanya saling kongruen. Nah, dan mereka memiliki sisi tegak yang bisa bentuknya tegak atau bisa juga seperti jajar genjang. Namun dua-duanya atap dan alasnya itu saling sejajar dan wajib kongruen. Namun, bentuk atap dan alas atau kedua sisi atas dan bawahnya itu tidak harus persegi atau persegi panjang. Bisa jadi bentuknya seperti yang di samping kiri Kak Ili ini. Ini Kak Ili contohkan, dia prisma segitiga karena atap dan alasnya berbentuk segitiga. Mari kita simak benar-benar perputarannya. Nah, diputar bagaimanapun, dia tetap tidak mengubah atap dan alasnya yaitu berbentuk segitiga. Ya, itu sekilas dari Kak Ili. Mari kita lihat penjelasan Kak Ili selanjutnya. Nah, untuk pengertian prisma, prisma itu adalah salah satu dari bangun ruang sisi datar, di mana dia memiliki bidang alas dan atas. Yang Kak Ili bilang atas tadi sama aja dengan atap ya. Dia alas dan atasnya itu saling sejajar dan bangunnya berbentuk kongruen. Oke, kongruen itu sama aja dengan sama dan sebangun. Kenapa dia sejajar dan kongruen? Karena sisi lainnya, yang dikatakan sisi lainnya itu yaitu berupa sisi tegak yang bisa bentuknya persegi panjang atau jajar genjang. Itu ya adik-adik untuk pengertian prisma. Dia ada alas, ada juga atap atau alas dan atas yang memiliki bentuk saling kongruen dan harus sejajar. Dia juga memiliki sisi tegak yang berbentuk persegi panjang dan juga jajar genjang. Kemudian kita menuju ke sifat-sifat prisma. Sifat yang pertama, bentuk alas dan atapnya kongruen, sama dan sebangun. Nah, sekarang yang kedua, setiap sisi pada bagian sampingnya. Oke, ini samping ya. Kalau tadi kan atas atau atap, alas. Nah, sekarang kita membicarakan tentang samping.
sampingnya itu berbentuk bisa persegi panjang. Tahu kan bentuk persegi panjang? Oke. Atau bisa jadi dia berbentuk jajar genjang. Nah, biasanya kalau berbentuk jajar genjang itu rusuknya itu akan berbentuk saling miring. Itu yang sifat yang kedua. Bagaimana dengan sifat yang ketiga? Nah, rusuk tegak itu pada umumnya yang dimiliki oleh prisma. Rusuknya tegak, berarti bangunnya saling tegak. Tapi bisa juga ditemukan rusuknya tidak tegak. Seperti yang Kak Eli bilang, berarti bidang sampingnya itu berbentuk jajar genjang, maka rusuknya pasti akan miring. Kalian tahu kan bentuk jajar genjang ya? Oke, itu untuk sifat yang ketiga. Sifat yang terakhir, bahwa setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama pula. Oke, keempat sifat-sifat prisma ini akan mempengaruhi pada nama-nama prisma. Yang Kak Ili katakan dengan nama-nama prisma itu bisa jadi sebagai variasi dari jenis-jenis prisma. Kita lihat ya, lihat adik-adik. Jenis-jenis prisma itu akan tergantung pada bentuk alas dan atasnya. Jangan lupa ya. Oke, seperti yang berwarna hijau. Prisma ini dikatakan sebagai prisma segitiga karena alas dan atapnya berbentuk segitiga, maka dia dikatakan sebagai prisma segitiga. Nah, untuk yang prisma berwarna kuning, dia memiliki alas berbentuk persegi, atapnya juga berbentuk persegi, maka dikatakan sebagai prisma segi empat. Oke adik-adik, kita lihat prisma yang berwarna putih itu dikatakan prisma segi lima karena semua sisinya, baik itu alas ataupun si atapnya atau atasnya berbentuk segi lima. Nah, prisma yang terakhir yang Kak Ili berikan kepada kalian yaitu prisma segi 6. Mengapa jadi prisma segi 6? Karena semua sisinya berjumlah 6 pada alas dan juga atapnya, atau pada alas dan juga atasnya. Maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis prisma itu tergantung pada bentuk alas dan atas prisma. Adik-adik, berdasarkan jenis-jenis prisma, maka untuk mencari volume prisma itu juga tergantung kepada bentuk alasnya. Lihat, seperti yang kalian lihat gambar pada prisma berikut ini. Pada gambar yang di samping, yang Kak Ili beri cek plus ini, itu kan namanya prisma persegi ya. Oke, nah sedangkan yang terbelah ini, setelah dibelah, dia bisa berubah menjadi prisma segitiga. Karena apabila dibelah, alasnya dan atapnya berbentuk segitiga. Semua tergantung pada bentuk alas dan atasnya. Apa hubungannya dengan volume prisma? Kita untuk mencari volume itu kan kita harus tahu dulu bentuk alasnya. Volume itu kan isinya ya adik-adik. Nah, isi di sini. Karena dia di sini kita ngitung isinya, maka yang harus kita lihat bentuk alas atau lantainya. Kalau bentuk alasnya atau lantainya itu berbentuk persegi, maka kita harus mencari luas perseginya. Kalau alasnya itu berbentuk segitiga, maka kita harus mencari juga luas segitiga tersebut. Nah, setelah itu baru kita kalikan dengan tingginya. Itu logika kita untuk mengingat rumus volume pada bangun ruang. Luas alas dikali dengan tinggi. Nah, alasnya itu tinggal mengikuti aja. Apabila alasnya berbentuk segitiga, maka kita mencari luas segitiga, gitu aja adik-adik. Misalnya dia luas bentuknya segitiga ya, berarti ini luas segitiga. Tinggal kalikan dengan tinggi. Nah, tapi bila misalnya alasnya berbentuk persegi, maka kita mencari luas persegi dikali dengan tinggi.
kalau alasnya misalnya berbentuk persegi panjang, ya kita tinggal mencari luas persegi panjang dikali dengan tinggi. Nah, itu yang Kak Ili maksudkan tadi, bahwa semuanya tergantung kepada bentuk alasnya. Itu cara menghitung volume, luas alas dikali dengan tinggi. Agar kalian lebih paham, mari kita dengarkan penjelasan Kak Ili mengenai contoh soal yang pertama, mengenai volume ya. Oke, mari kita baca sama-sama. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk segitiga. Oke, nah kita pegang tuh dulu, berarti alasnya segitiga. Panjang alas sebesar 3 cm dan tingginya 4 cm. Dia segitiga ya, berarti dia memiliki panjang alas dan tinggi. Oke, prisma juga memiliki tinggi yaitu 10 cm. Nah, apa perbedaan antara si 10 dan 4 ini? Yang 10 cm ini adalah tinggi prismanya, sedangkan 4 cm ini adalah tinggi dari alasnya. Karena dia bentuk segitiga, maka memiliki tinggi segitiga. Nah, sekarang apa permasalahan dari contoh soal yang pertama? Yaitu ingin mencari volume prisma. Oke, volume prisma. Nah, adik-adik ingat kan mencari volume bangun ruang sisi datar apapun nama bangunnya. Misalnya hari ini kita belajar tentang prisma, tetap aja volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Nah, karena tadi prisma itu tergantung pada bentuk alasnya, kita cek alasnya adalah segitiga, maka kita mencari luas segitiga. Rumus umumnya kan luas alas dikali tinggi, maka luas alas dikali tinggi. Luas segitiga dikali dengan tinggi karena bentuk alasnya adalah segitiga. Seperti yang kalian ingat bahwa luas segitiga itu kan alas dikali tinggi dibagi 2, oke? Atau setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, setengahnya sudah, terus kemudian alasnya 3 cm, tinggi pada si alas yaitu 4 cm. Dikali lagi dengan si tinggi prisma yaitu 10 cm. Ini bisa kalian kecilkan, 4 dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 2, sehingga tinggal 2 dikali dengan 3 itu hasilnya adalah 6. 6 dikali dengan 10 cm maka hasilnya adalah 60 cm. Karena dia mencari volume, maka satuannya menjadi 60 cm pangkat 3 atau 60 cm kubik. Contoh yang pertama tadi, untuk yang bagian A akan menghitung volume prisma segitiga. Nah, untuk bagian opsi B, pertanyaannya adalah menghitung luas permukaan prisma segitiga. Sebelum kita ke bagian B, dengarkan penjelasan Kak Ili bagaimana memperoleh rumus luas permukaan prisma. Oke, adik-adik perhatikan gambar prisma segitiga berikut ini. Nah, ini prismanya berbentuk segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Yang namanya luas permukaan itu berbeda dengan volume. Volume itu ngitung isinya, jadi yang diperhitungkan adalah bentuk alas dan juga tingginya saja. Kalau permukaan itu kulitnya atau bagian luarnya, yaitu si permukaannya itu yang harus kalian lihat. Nah, di sini kan untuk alas dan atap itu ada 2. Berarti untuk mencari luas, maka si luas alas dengan si luas atap itu kalian tambahkan atau kalian kalikan. Misalnya 2 dikali dengan luas alas. Mengapa jadi di sini 2? Karena alas dengan atap itu bentuknya sama saja, maka kita seragamkan menjadi sama-sama alas karena bentuknya pun juga sama, makanya dikali dengan 2. Ada 2 kan, sini ada 2 buah ya. Kalau hitung manual itu bisa kalian tambahkan aja, tapi kalau secara untuk garis besar rumus luas permukaannya adalah luas alasnya dikali dengan 2 karena atapnya dianggap sebagai sama. Kan kalau dibolak-balik alas bisa berubah menjadi atap atau atapnya bisa berubah menjadi alas gitu ya. Nah, ini penjelasan dari rumus luas permukaan
prisma untuk 2 kali luas alas. Itu alasannya. Ditambah lagi, itu nggak cukup dengan cuman mengali mereka berdua, kan mereka mempunyai sisi tegak ya. Nah, oke. Sisi tegaknya ditambah lagi dengan keliling alasnya. Keliling alas tinggal ditambah ya, dikali dengan tingginya. Oke, jadi luas permukaan prisma itu si 2 dikali dengan luas alas ditambah lagi dengan keliling alas. Nih, semuanya kalian tambahkan, terus dikali dengan tinggi. Tinggi siapa? Yaitu tinggi prismanya. Nih, semuanya ini tinggi prisma ya. Yang tegak-tegak ini adalah tinggi prisma. Kalau keliling prisma itu, nah yang kakak garis putus-putus ini. Nah, ini mencari keliling prisma. Ketiga sisi pada alasnya kalian tambahkan, itu untuk mencari keliling. Oke? Paham ya adik-adik untuk rumus luas permukaan prisma? Nah, kita lanjutkan untuk poin yang B, mempertanyakan luas permukaan prisma. Masih kasus contoh soal yang pertama, yaitu prisma segitiga. Itu kan tadi diketahui prismanya memiliki alas segitiga, di mana alasnya itu berbentuk segitiga yang memiliki tinggi 4 cm ya. Nah, 4 cm ini adalah si tinggi dari segitiga. Oke, sedangkan 3 cm ini adalah si alas dari si segitiga itu. Nah, maka luas segitiga kan 3 kali 4 dibagi 2, atau 3 alas kali tinggi bagi 2. Seperti yang tadi juga luas segitiga ini. Setengah dikali alas dikali dengan tinggi, gitu kan? Untuk yang luas segitiga, alasnya tadi kan adalah 3 dikali dengan 4. Nah, dikali lagi dengan 2, karena rumusnya kan 2 kali luas alas. 2-nya itu yaitu yang kakak beri kotak ini. Oke, ditambah dengan keliling segitiga. Oke, 3 ditambah 4. Nah, 5-nya dapat dari mana ya? Keliling segitiga. Nah, kan adik-adik tahu bentuknya. Oke, segitiga seperti ini. Di sini kan 3 cm. Ini 4 cm. Misalnya dia adalah alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Nah, ini tidak diketahui kan tadi. Kan kalau keliling semua sisi pada alasnya itu harus ditambah. Maka karena ini tidak tahu, maka kita gunakan teorema yang sebelumnya, yaitu teorema Pythagoras, mencari sisi miring. Nah, mencari sisi miring berarti ditambah ya, 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Nah, hasilnya adalah 16 ditambah 9. 16 tambah 9 kan akar dari 25. Akar dari 25 adalah 5. Nah, maka ketemulah si 5 tersebut. Nah, di sini berarti 5. Nah, untuk mencari keliling, 3 tambah 4 tambah 5. Makanya tadi hasilnya adalah 5 ya. Dikali dengan si tinggi prisma, yaitu 10 cm. Ini satu-satu nih, ada 2 kurung. Berarti kurung pertamanya dulu, ini bisa kita hilangkan. Kita perkecil menjadi 2 ya. 4 dibagi 2. Dikali 3, 6. Dikali 2, 12. Oke, ketemu. 3 tambah 4 tambah 5 adalah 12. Nah, ketemu. Dikali dengan 10. Baru kalian tambahkan dulu. 12 ditambah 20. 12 tambah 12 kan 24. Dikali dengan 10 menjadi 240 cm persegi. Mengapa dia persegi? Karena mencari luas. Oke, maka luas permukaan prisma segitiga tersebut adalah 240 cm persegi. Nah, adik-adik, kalau tadi kita ngitung volume dan luas permukaan prisma dengan diketahui lengkap alas dan tinggi si alas tersebut dan si tinggi prisma. Nah, kali ini
kita akan mencari malah tinggi prismanya. Volumenya diketahui. Oke, kita baca aja yuk sama-sama contoh soalnya yang berikut ini. Diketahui volume prisma adalah 4.500 meter kubik. Oke, 4.500 meter kubik. Itu volumenya. Tentukan tinggi prisma. Kan tinggi prisma yang ditanyakan, di mana alas dan tinggi segitiga berturut-turut 25 cm dan 12 cm. Ini prismanya berbentuk segitiga ya. Nah, sudah diketahuinya bahwa si alasnya berbentuk segitiga dan 25 cm dan 12 cm, 25 alasnya dan tingginya adalah 12 cm. Si segitiganya, alasnya, untuk alasnya volumenya 4.500. Yang ditanyakan adalah tinggi prisma. Oke, kita bereskan dulu tentang luas alasnya. Oke, kita cari luas alasnya. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Oke, alasnya tadi adalah 25 cm, tingginya adalah 12 cm. Maka ini yang bisa kita bagi dua adalah si 12 dibagi dengan 2. Hasilnya 6. 6 dikali 25 adalah 150 cm persegi. Ini adalah untuk luas alas. Nah, kita kan tahu tuh untuk volume prisma atau volume bangun ruang sisi datar itu kan luas alas, ya kan? Dikali dengan tinggi. Oke, ini yang ditanyain ya, ini ya ditanyakan. Nah, volumenya itu udah diketahui 4.500 gitu kan. Nah, kita nyari ini kan. Nah, ini udah ketemu nih 450 nih di sini. Kita masukin 150. Tinggal nyari si tinggi tersebut. Oke. Nah, 4.500 kita taruh, udah diketahui. 150-nya tadi adalah kita dapat dari luas alasnya dikali dengan tinggi prismanya. Oke, ini ya. Nah, yang tinggi prismanya. Oke, sekarang 150. Kenapa jadi 4.500 dibagi 150? Oke, kita keluarkan aja si tinggi prismanya tadi menjadi dibagi ya, 4.500 dibagi dengan 150, hasilnya adalah 30 meter. Ini kalau gampang nih kita habiskan aja nih semuanya. Nah, tinggal 450 dibagi dengan 15 ya. Oke, itulah tinggi dari prisma yaitu 30 meter. Nah, untuk kalian agar lebih paham lagi, mari di rumah masing-masing bisa kalian sharing dengan kawan-kawan yang lain bagaimana cara menyelesaikan tantangan yang Ibu berikan kepada kalian. Yaitu, lihat, ini ada soal untuk kalian. Volume sebuah prisma 2520 cm3. Oke, volumenya udah ada ya adik-adik. Tingginya 12 cm. Nah, nih. Tentukan luas alas prisma. Oke, pertanyaannya hanya luas alas prisma. Ingat, elemen pada volume prisma itu yaitu luas alas dikali dengan tinggi. Oke, elemennya ada dua kan, luas alas dengan tinggi. Ingat, di sini tingginya udah ada kan? Nah, volumenya juga udah ada. Berarti elemen yang belum ada yaitu si luas alas. Berbeda ya dengan luas permukaan prisma, berbeda. Ini hanya mencari sebatas pada elemen volume prisma yaitu mencari luas alas prisma, bawahnya aja. Paham kan maksud Kak Ili? Oke, itu tantangan dari Kak Ili. Silakan kalian selesaikan di rumah masing-masing. Oke adik-adik, bagaimana dengan penjelasan Kak Ili tadi? Sudah paham? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Pelan-pelan saja adik-adik. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini bahwa untuk mengingat volume dari bangun ruang sisi datar, apapun itu bentuk bangun ruangnya,
Kalau untuk hari ini tentang prisma, sama saja, yaitu volume sama dengan luas alas dikali dengan tingginya. Kalau prisma, dia mempengaruhi bentuk alasnya. Ingat, yang mempengaruhinya adalah bentuk alasnya. Maka rumus si luas alasnya juga akan berubah-ubah mengikuti bentuk alasnya. Untuk luas permukaan prisma, jangan lupa karena dia permukaan, maka seluruh elemen permukaannya dimasukkan unsur-unsurnya, yaitu 2 dikali dengan luas alas. Oke. Dia kalau dibalik-balik kan si alas bisa jadi atap, si atap bisa jadi alas. Maka ada 2 bentuk alasnya ditambah dengan keliling alasnya, kemudian dikali dengan tingginya. Bagaimana adik-adik? Pesan Kylie, teruslah jaga kesehatan kalian, giatlah terus kalian memahami tentang matematika, karena semuanya itu akan membawa manfaat kepada kalian. Maju terus matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.